Ya pemirsa, ada kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi dan sejak sebulan terakhir nampaknya harga beras di pasaran belum mengalami penurunan. Masih tingginya harga beras ini dikeluhkan tentunya oleh warung Tegal atau pedagang warteg yang mengalami penurunan pendapatan. Kenaikan harga beras ini tentunya juga menjadi dilema bagi para pedagang warteg. Akankah menaikkan harga atau justru mengurangi porsi? Oke, kita langsung bergabung dengan reporter kami, ada Nadila Saleh yang akan berbincang dan menyampaikan bagaimana sih strategi salah satu warteg gitu ya ketika harga beras naik. Karena kan ada beberapa yang mengurangi bukan porsinya, tapi ukuran piringnya. Nah, itu kita langsung ngobrol sama Nadila ya. Nadila. lagi makan juga nggak nih Nadila? Ya, baik. Selamat pagi Maria, Bayu, dan juga pemirsa. Memang benar bahwa berdasarkan data informasi Pangan Jakarta ini sejak pertengahan September hingga saat ini harga beras di Jakarta ini memang mengalami kenaikan. Jika kita bandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu di bulan Agustus, harga beras hanya mencapai Rp10.000 saja. Namun dari pertengahan September hingga saat ini harga beras mencapai Rp14.000. Tentunya ini memberikan pengaruh dan dampak bagi masyarakat. Salah satunya yaitu pedagang warteg begitu pemirsa. Informasi yang kami dapatkan bahwa cara pedagang warteg ini menyiasati kenaikan harga pangan ini adalah dengan mengurangi porsi makanan. Apakah itu benar? Saya akan mengajak Anda untuk berbincang dan melihat secara langsung di salah satu warteg di daerah Jakarta Barat. Baik, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bapak, di sini saya pengen pesan makanan, tapi sambil ngobrol sama Bapak boleh nggak? Boleh, bisa banget. Oke, baik. Saya hari ini mau pesen nasi setengah, kemudian sayur kangkung, telur ceplok, sama tempe. Iya, Bapak, ini saya izin sambil ngobrol ya Pak? Bisa, gitu Iya, kan. iya. Bapak, ini kan harga beras naik nih Pak. Berpengaruh nggak sih Pak sama penjualan Bapak sebagai pedagang warteg gitu Pak? Kalau soal omset sih kita nggak terlalu berpengaruh kayak gitu kan, artinya masih stabil gitu kan. Akan tetapi kita mensiasatinya dengan porsi untuk nasinya gitu kan, karena harga berasnya ini kan mahal banget nih sekarang. Yang dulunya kita katakanlah biasanya seliter 10.000 gitu kan, sekarang jadi 14.000 kayak gitu kan. Terus kita mensiasatinya dengan porsi nasi yang tadinya misalnya kita 3 sendok nih, ya kan, kita biasa tadinya 3 sendok, sekarang gitu kan hanya kita pakai 2 sendok untuk mensiasati gitu loh. Selain nasi yang dikurangi, apalagi Pak? Nah, selain nasi, ini piringnya. Dulu tadinya pakai piring yang beling gitu kan, yang gede gitu. Sekarang piringnya kecil gitu kan. Ini untuk mengantisipasi kita seolah-olah bahwa ini porsinya masih stabil, masih sama gitu kan. Sekarang hanya segini nih, karena piringnya kecil, jadi kan porsinya seolah-olah masih satu gitu. Padahal dikurangin hanya dua centong begitu. Ini kan bukan hal yang baru gitu ya Pak. Harga beras naik, harga beras turun, harga beras normal gitu. Dari Bapak sendiri sebagai penjual yang sudah berjualan di sini bertahun-tahun gitu Pak. Jika dibandingkan dengan kasus kenaikan harga beras sebelumnya, apakah ini yang paling berat atau bagaimana Pak yang dirasakan? Ini salah satu yang paling berat gitu kan, karena harga berasnya itu naiknya lumayan tinggi kayak gitu kan, dan sudah berjalan hampir 1 bulan lebih lah gitu. Ya itu tadi, yang tadinya kalau kita beli sekarung itu 500 gitu kan, sekarang sudah 650 gitu. Ya ibaratnya kalau di toko itu yang tadinya seliternya hanya 10.000 gitu kan, sekarang kita mau nggak mau udah naik menjadi 14.000 kalau di warung ya, kayak gitu, kalau di toko gitu. Nah begitu. Nah cuman kita hanya mensiasatinya melalui porsi nasi yang kita sediakan kepada para pelanggan begitu. Sambil ini aja. Dengan adanya siasat seperti ini Bapak, apakah penjualan ini lancar, apakah ramai terus, ataukah ada perubahan Pak? Nah, kalau soal penjualan kita masih stabil gitu kan, masih stabil, artinya masih dengan yang lain lah kayak gitu. Cuman karena ya itu tadi, kita mensiasatin dengan harga beras yang tinggi, jadi hanya pada di porsi
nasi yang kita berikan kepada pelanggan yang kita makan di warteg Lurai ini, begitu. Oke, Bapak, terima kasih wawancaranya sambil menunggu makanan saya siap begitu ya Pak. Oke, Maria, Bayu dan juga pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan bahwa memang kenaikan harga beras di Jakarta ini berpengaruh juga bagi pedagang dan cara mereka mensiasati penjualan ini adalah dengan mengurangi porsi makanan dan juga piring yang digunakan ini lebih mengecil. Sementara demikian, Maria, Bayu kembali ke studio. Makanan dan juga ini lebih mengecil. Sementara demikian, Maria, Bayu kembali ke studio. Baik, terima kasih Nadila Saleh mengabarkan dari wilayah Kembangan, Jakarta Barat.